Oke ya teman-teman, beberapa hari lalu ada komen di video kita sebelumnya untuk dibuatkan konten tentang komponen yang perlu kita lakukan grease ya, penambahan grease. Nah ini kebetulan ada unit kita sedang kita rekondisi biar lebih jelas nanti satu persatu saya tunjukkan ya. Nah untuk contoh ini kita pakai unit tronton 6x4 ya, bagian belakangnya itu 4 sumbu. Nah ini kebetulan kita barusan mengganti bushing turnion ya, bushing shaft turnion ya teman-teman. Jadi komponen yang pertama ya yang perlu kita grease adalah shaft turnion. Nah nepelnya ini ya saya tunjuk ini. Ini berfungsi untuk melumasi antara shaft turnion dengan bushing ya, bushing rubber ya. Nah itu terdapat dua, kanan dan kiri. Setelah itu kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada universal joint ya, atau yang disebut joint couple. Nah, titiknya di sini teman-teman. Sebentar. Nah, ini yang saya tunjuk ini ya. Untuk couple belakang atau propeller shaft pendek ini terdapat dua universal joint teman-teman. Jadi ada dua titik pelumasan ya. Nah, satunya bagian depan sini. Nah, sebentar. Nah, ini nepelnya yang saya tunjuk ini. Setelah itu pada couplenya ya, pada propeller shaftnya ini. Nah, ini maaf ini unit ini ternyata jarang dilakukan grease ya. Jadi sudah kering semua. Nah ini jadi yang saya tunjuk tadi itu berfungsi untuk melumasi bagian propeller shaft. Nah kemudian kita lanjut ke bagian tengah ya. Di sini ada propeller shaft panjang ya, couple belakang, couple depan maksud saya. Di sini ada satu nepel ya untuk universal joint couple depan ini ya, satu nepel. Kemudian bagian couple lagi. Sebentar. Nah ini titiknya untuk grease bagian couple depan ini ya, propeller shaftnya. Kemudian setelah itu satu universal joint lagi ya di bagian depan di sini ya teman-teman ya, semoga kelihatan ya. Nah ini universal jointnya di sini. Setelah itu kita lanjut ke bagian depan ya teman-teman. Ini kita tunjukkan ke untuk spring teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini satu, di sini ada pen dengan bushing ya. Dia untuk mengurangi daya kejut dari per atau spring ini ya. Di bawahnya ada satu juga. Kemudian kita lanjut sedikit ke depan ya. Di sini ada tie rod teman-teman. Nepelnya di bagian bawah sini. Ya, ini perlu dilumasi juga ya, perlu ditambah grease. Kemudian bagian kingpin ya teman-teman, ada dua titik, atas dan bawah ya. Nah ini titik atas. Kemudian satu lagi di bawah sini ya. Nah, untuk titik-titik di spring, di tie rod sama di kingpin itu kanan dan kiri sama ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti yang kanan nggak saya tunjukkan lagi ya. Nah ini satu di spring bagian depan ya, di belakang sini. Ini sama untuk melumasi antara bushing dengan pin yang ada di sini ya. Nah seperti itu. Setelah ini kita lanjut ke bagian kanan teman-teman. Nah ini kita sudah di bagian kanan. Yang pertama ke bagian drag link ya. Maaf biar enak langsung dari depan dulu ya. Nah di sini ada satu nepel ini untuk melumasi shaft untuk kemudi ya, untuk setir ya. Nah di situ turun kita ke bagian drag link. Di sini ada satu titik. Nah satu titik lagi belakang ya, drag link ini ada dua titik depan belakang. Nah yang belakang di sini teman-teman. Oke ya, semoga kelihatan ya. Nah kalau bagian yang lain-lain, bagian kingpin, bagian tie rod sama dengan bagian kiri tadi ya. Nah setelah itu yang sering diabaikan nih teman-teman ya, sering lupa ini teman-teman driver, di bagian mesin ini ada satu titik teman-teman. Nah ini untuk melumasi bearing water pump ya. Jadi di water pump itu kan ada shaft ya yang berfungsi untuk memutarkan kipas ini ya. Jadi di situ ada bearing yang untuk menahan shaft tersebut. Itulah fungsi dari greasing yang saya maksud tadi ya. Nah ini juga ada satu yang sering diabaikan. Saya tunjukkan teman-teman. Di bagian transmisi itu ada satu titik. Dia berfungsi untuk melumasi bagian ini ya, bagian rumah release bearing ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, yang saya tunjuk ini ya. Dia jadi untuk menjaga agar release bearing itu saat kopling kita fungsikan itu dia lancar ya, maju mundurnya teman-teman ya. Atau lebih jelasnya saya tunjukkan ke
unit lain ya. Kebetulan ini kita sedang turun transmisi ya. Kita ada program overhaul, jadi transmisinya kita turunkan ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Sebentar saya tunjukkan ke nepel yang tadi ya. Nah ini teman-teman ya, ini nepel yang di bagian kanan pada bagian transmisi ya, saya tunjukkan tadi. Jalurnya ke sini teman-teman. Di sini ada hose flag, kemudian dia ke arah bagian dimana release bearing berada ya. Nah ini kan teman-teman macet ya. Ini efek dari kurangnya pelumasan teman-teman. Jadi kalau sampai sub ini macet, otomatis kopling kita itu akan keras, kemudian kalau sudah terlanjur dia bergerak menekan dari cover cloth, otomatis dia tidak bisa kembali ya teman-teman karena macet. Jadi bisa release bearing yang hancur ataupun produk kita yang habis teman-teman. Bisa yang lebih parah lagi, lever kit atau kuku macannya itu bisa kena. Jadi saat dia maju, release bearing ini kan dia berfungsi untuk menekan lever kit ya, atau yang sering disebut kuku macan ya. Nah jadi kalau dia terlanjur menekan kemudian dia macet tidak bisa mundur, otomatis antara lever kit dan release bearing ini pasti ada yang kalah salah satunya. Nah seperti ya teman-teman ya. Semoga cukup jelas. Tadi semua titik insya Allah sudah saya sebutkan ya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, cukup dulu konten kali ini. Nah ini unit kita ini sebenarnya sedang program untuk overhaul ya. Mudah-mudahan lah di lain kesempatan bisa saya bahas tentang engine ya teman-teman ya, satu persatu. Memang sengaja saya buat video-video ini singkat ya, pendek ya, biar lebih mudah dimengerti. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke konten-konten berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.